Tentang tujuan dari pruning ini, silahkan komen di atas, di bawah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Isda Greenwood. Saya sedang mempruning bonsai rukem saya ini, teman-teman. Dan untuk itu saya punya ide untuk berbagi atau mungkin kita bahas bersama apa tujuan dari pruning itu sebenarnya, teman-teman. Mungkin teman-teman pemula ada yang belum tahu ataupun masih bingung kenapa bonsai harus di pruning. Simak terus. Oke, saya mempruning bonsai rukem saya ini karena saya lihat ada hama hitam, teman-teman, di bawah-bawah daun dari rukem saya ini. Ini terlihat bintik-bintik hitam. Maka dari itu, menurut pengalaman saya, dengan cara pruning ini biasanya itu adalah alternatif buat saya untuk menghilangkan hama-hama yang nempel pada daun bonsai saya, teman-teman. Meskipun nanti setelah sekian lama dia kembali lagi, saya rasa itu alami sekali, teman-teman. Kalau dia tidak ingat ke tanaman, masa ingat ke binatang? Nggak mungkin ya, teman-teman. Jadi menurut saya kita harus intensif merawatnya dengan cara memberi dia insektisida ataupun cara lain untuk menghilangkan hama. Dan cara itu mungkin tidak cukup sekali, teman-teman, baru kita kasih langsung hilang. Saya rasa itu tidak mungkin, karena itu perlu kita lakukan secara berkala, secara terus-menerus sampai dia hilang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami seperti yang saya alami ini, ada hama-hama putih ataupun hitam, terus teman-teman sudah usaha menghilangkannya dengan menyemprot insektisida ataupun dengan cara lain, tapi tetap tidak mau hilang, saya rasa teman-teman harus intensitas penyemprotannya lebih sering, teman-teman, karena menurut pengalaman saya tidak cukup sekali semprot. Jadi itu yang pertama masuk ya, tujuan kita untuk mempruning. Terus tujuan berikutnya menurut saya itu adalah untuk menambah cabang baru, teman-teman. Mempruning sesuai pengalaman saya itu akan mempercepat pertumbuhan cabang baru. Itu sangat berguna pada saat kita baru mempunyai ranting utama pada bonsai kita. Untuk menumbuhkan cabangnya lebih baik kita pruning. Itu memungkinkan cabang tumbuh 99% saya rasa, teman-teman. Itu yang kedua. Terus berikutnya pada saat pewiringan, saya rasa kita juga perlu menghilangkan daun atau mempruning bonsai kita untuk mempermudah kita mewiring. Jadi kita bisa lebih jelas melihat ranting yang akan kita wiring, teman-teman. Jadi dia tidak akan mengganggu kita, proses pun akan menjadi cepat. Apalagi kalau jenis tanaman bonsai, teman-teman, jenis yang berduri, teman-teman, mau tidak mau saya rasa durinya harus kita hilangkan untuk mempermudah kita mengiring. Kalau tidak mau tangan teman-teman jadi korban dari duri bonsai teman-teman yang berduri. Tentunya setelah kita mempruning ini, teman-teman, daun-daun baru akan tumbuh kembali. Jadi itu juga tujuan kita menurut saya, yaitu meregenerasi daun pada tanaman bonsai kita agar terlihat lebih segar, teman-teman. Jadi pastinya lebih enak dipandang, enak dilihat, dan enak dipajang, enak dijual kalau ada yang mau beli.
Kalau ada teman-teman merasa lebih ataupun punya pengalaman lain tentang tujuan dari pruning ini, silahkan komen di atas, di bawah. Ya, kita bagi-bagilah, kita saling berbagi. Kemudian saya rasa sering ada pertanyaan, apakah setelah kita ganti media kita perlu mempruning bonsai kita? Menurut saya, kalau pada saat ganti media ada akar yang kita potong, saya rasa kita perlu mempruning, teman-teman. Karena pada saat pemotongan akar sudah pasti akar akan bekerja tidak maksimal menyerap nutrisi yang akan dialirkan ke batang kemudian ke daun. Dengan tidak maksimalnya itu sudah pasti daunnya tidak akan tumbuh maksimal, dia akan layu, kemungkinan dia akan mati ranting juga, teman-teman, karena nutrisinya tidak bekerja maksimal ataupun mengalir maksimal ke batang dan ke daun. Saya rasa kalau ganti media pakai potong akar, lebih baik kita pruning juga. Kemudian apalagi ya, saya pernah dengar pertanyaan ataupun, nah setelah pruning ini teman-teman, apakah kita bisa taruh di tempat yang semula? Kalau pengalaman saya biasa habis pruning taruh di tempat semula lagi. Yang penting tidak ada yang kita lakukan pada akar, seperti ganti media dan potongan akar. Artinya akarnya tetap seperti semula, kita cuma merapikan ataupun mencukur ataupun menyakiti dia di bagian atas. Saya rasa dia tidak perlu ditaruh di tempat yang teduh lagi, teman-teman, setelah di pruning. Contohnya kalau di alam, kita tebang pohon aja dia bisa tumbuh lagi karena akarnya masih bagus. Jadi intinya adalah akarnya, kalau masih bagus akar, ya pertumbuhannya pasti akan maksimal lagi, teman-teman. Oke, ini tidak akan saya wiring lagi karena sudah saya wiring waktu ini di video saya yang ini. Penasaran? Silahkan nonton, lihat di playlist saya juga bisa. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa tetap bermanfaat. Ya, berbagi kecil-kecilan bersama teman-teman tentang apa tujuan kita mempruning bonsai kita. Saya rasa ada juga mungkin yang bertanya seperti itu nanti, khususnya bagi pemula yang baru berhobi bonsai. Oke, salam bahagia.